kita persiapkan semangat kita ya. Ada semangat? Ya, Ibu berharap semuanya dalam keadaan semangat. Nah, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai pelajaran kami. Pimpinlah kami dari awal sampai berakhir. Pelajaran ini menjadi satu bekal di dalam hidup kami sekarang dan di hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam keadaan sehat. Nah, ada semangat? Semangat, semangat, semangat. Nah, persiapkan seluruh alat tulisnya, buku paket, buku tulis, Alkitabnya, dan alat belajar yang lain. Nah, anak-anak pasti masih ingat kan pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu, yaitu mengapa manusia berdosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang materi kita pelajaran yang kedua, kita ambil dalam bacaan Alkitab, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Boleh dibuka Alkitabnya dan buka buku paketnya. Yaitu apa materi kita? Dampak dosa. Nah, anak-anak, Ibu berharap semoga setelah menyaksikan materi pembelajaran ini melalui media yang Ibu tayangkan, Ibu berharap anak-anak setelah menyimak, memahami, anak-anak mengerti apa itu dosa dan apa itu dampak dosa bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan yang terakhir, anak-anak mengerti tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak jatuh dalam dosa. Ibu berharap anak-anak semoga setelah menyimak dan membahas bersama, menyaksikan bersama, anak-anak memiliki satu modal yang kuat sehingga tidak mudah melakukan dosa apapun. Anak-anak sekalian, Ibu mau bertanya kepada kalian, menurutmu apakah dosa sama dengan kesalahan? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dua bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Di mana Kain dan Habel ini adalah anak-anak dari pada Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, coba perhatikan kepada materi ini. Apa yang anak-anak lihat? Ada dua orang mempunyai yaitu profesi atau pekerjaan. Kain, dia bekerja sebagai petani. Dan Habel, pekerjaan sehari-hari adalah sebagai peternak. Nah, pada waktu mereka membawa persembahannya, Kain membawa hasil daripada pertaniannya atau perkebunannya. Sementara Habel, dia membawa hasil daripada ternak dombanya. Nah, anak-anak coba perhatikan kembali pada materi ini ya. Setelah mereka bertumbuh dewasa, mereka sama-sama memiliki kerinduan untuk mempersembahkan dari hasil pekerjaan mereka sendiri. Anak-anak, simak benar-benar pada gambar ini ya. Dan pada materi yang kita ambil di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Di mana anak-anak daripada Adam dan Hawa, yaitu bernama Kain dan Habel, setelah mereka bertumbuh dewasa, mereka bekerja. Kain sebagai petani, sedangkan Habel dia bekerja sebagai peternak domba. Mereka bersama-sama membuat satu korban persembahan di hadapan Allah. Tentu, ya Kain mempersembahkan dari hasil pekerjaannya bukan? Dan Habel juga.
pasti akan mempersembahkan dari ternak dombanya. Nah, pada waktu itu mereka berdua sedang membuat korban persembahan di hadapan Tuhan. Perhatikan anak-anak, ya, apa yang mereka bawa berbeda bukan? Tentu dari hasil mereka sendiri, karena pekerjaannya sudah berbeda. Selanjutnya kita akan melihat kembali, yaitu Kain dan Habel sedang membuat persembahan tersebut. Nah, tentu adik-adik lihat bukan? Di mana Kain mempersembahkan hasil pekerjaannya dan Habel mempersembahkan hasil pekerjaannya juga. Coba perhatikan baik-baik anak-anak, jangan sampai nanti salah ya. Persembahan daripada Habel berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kedua hal ini ada perbedaan bukan? Ada. Ya, tentu ada. Di mana hatinya pasti berbeda bukan? Hati Kain, ya, pasti ada rasa tidak senang, tidak suka melihat adiknya. Sementara Habel, dia memiliki hati yang sangat bersukacita bukan? Karena apa? Karena persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan. Nah, anak-anak perhatikan kembali pada gambar ini ya. Jangan lupa pada gambar ini kita lihat bagaimana kedua bersaudara ini. Yo, lihat nih. Sikap daripada Habel, sikap daripada Kain berbeda bukan? Ada apa di dalam diri Kain? Perhatikan, tuh Kain menjadi kesal dan marah karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Sementara Habel, dia bersukacita bukan? Ya, tentu bersukacita. Di dalam hati Kain tersimpan amarah, benci, iri hati, sakit hati, dendam. Nah, itu adalah sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, Tuhan tidak suka. Karena itu adalah contoh-contoh dosa anak-anak. Nah, Kain tetap menyimpan contoh-contoh dosa tadi. Amarah, benci, dan juga sakit hati kepada Habel. Nah, anak-anak perhatikan kembali. Ternyata Kain tidak hanya marah, tidak hanya iri hati kepada adiknya, tidak hanya benci kepada adiknya, tetapi dia melakukan perbuatan yang tidak benar, yaitu membunuh saudaranya sendiri Habel. Hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan? Itu adalah satu kebencian di hadapan Tuhan. Perhatikan anak-anak, sebelum Kain membunuh adiknya, sebenarnya Allah itu sudah menasihati Kain. Tuhan bilang begini, Kain, kenapa hatimu tidak bersukacita? Karena persembahanmu, kamu menyimpan amarah. Allah sebenarnya sudah menasihati Kain, tetapi Kain mengabaikan nasihat Allah pada saat itu. Lebih dia menuruti keinginan hatinya, yaitu amarah, benci, dan melakukan perbuatan dosa. Nah, anak-anak perhatikan, setelah Kain membunuh Habel, ya, apa sih dampaknya yang pertama dialami Kain? Kain merasakan hati yang tidak damai, ketakutan, dia gelisah, dia menjadi pelarian. Itu dampak yang pertama bagi diri sendiri. Dampak yang kedua bagi orang lain, yaitu ayah daripada Kain dan Habel mengalami kesedihan yang berkepanjangan, bahkan juga mungkin marah, mungkin juga ekspresinya menangis berkabung karena kehilangan anaknya yang bernama Habel. Nah, anak-anak, setelah Kain membunuh Habel, Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Kainnya bilang apa anak-anak? "Saya hendak menjaga adik saya tidak tahu.
Sebenarnya Allah sudah tahu kalau Habel itu sudah dibunuh oleh abangnya sendiri si Kain. Tetapi Allah ingin menanya si Habel untuk meminta pertanggungjawabannya. Apakah dia mengaku atau berbohong? Nah, anak-anak, ingat ya, dampak dosa yang terakhir tadi adalah yaitu hukuman kekal di api neraka kalau kita tidak ada pertobatan. Nah, walaupun Kain berdosa melakukan pembunuhan, Allah masih mengasihi Kain. Apa buktinya? Waktu itu Allah membuat tanda di dahi daripada Kain sehingga orang tidak membunuh Kain. Nah, anak-anak, itulah bukti kasih Allah kepada manusia pada saat itu. Diberikan kesempatan kepada Kain untuk dia bertobat. Anak-anak, siapakah yang menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa itu sesungguhnya? Nah, kita sendiri ya, sebab sifat jahat sudah ada di dalam diri kita manusia. Karena itu, semua manusia telah berdosa. Kita cenderung untuk melakukan kesalahan atau perbuatan jahat. Alasan orang berbuat dosa yaitu dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba, tapi awalnya tumbuh sebab bibit kecil di hati kita sudah ada. Misalnya iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Nah, anak-anak, perhatikan nih intinya nih. Apakah dampak dosa? 1. Dosa dapat berdampak buruk untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati. Sementara itu kita akan dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, dan hidup tidak menjadi nyaman dan damai, bukan? Nah, dampak dosa bagi orang lain. Orang lain akan mengalami kesedihan yang berkepanjangan seperti ayah daripada Habel. Bahkan juga orang lain terlukai hatinya, bisa merasa marah, bisa juga dia merasa benci karena sudah terlukai. Dan ingat anak-anak ya, dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Coba lihat nih gambarnya. Dosa ada jurang yang pemisah antara Allah dan manusia. Padahal dulu tidak seperti itu. Nah, sekarang karena dosa ada sehingga terpisah Allah dengan manusia. Anak-anak perhatikan kembali ya, sikap kita terhadap dosa bagaimana? Setiap dosa yang kita buat secara sadar atau tidak harus kita akuin. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik. Jika kita tidak mengaku dosa kita, maka kita akan dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dan hidup kita tidak akan tenang, bukan? Nah, Nana perhatikan gambar Kain ini. Ada noda di baju kan? Tetapi noda ini hanya bisa hilang sebentar. Tetapi bekas itu tidak bisa pulih kembali putih seperti asal semula. Sama halnya dengan kita. Walaupun usaha apa yang kita buat mungkin berbuat baik atau melakukan hal-hal yang benar di pandangan kita, tetapi dosa itu tidak dapat dihapuskan dengan perbuatan baik dari hati nurani kita. Tetapi melalui apa adik-adik? Yaitu satu pengakuan kita di hadapan Tuhan atas setiap dosa yang kita lakukan dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah rela mati disalibkan
untuk mengampuni dosa kita. Nah, siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus anak Allah yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tak ada jalan lainnya. Perhatikan gambar. Dan sekarang siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita hanya dapat diatasi oleh Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata, maka kita tidak berdosa, maka kita menjadi seorang penipu, menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akan simpulkan dari materi kita pagi hari ini, yaitu dampak dosa, ya. Perhatikan, dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dosa membuat diri kita dihantui rasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Selain itu, dosa yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, menimbulkan sakit hati, kepedihan, dan siksaan. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Allah memandang dosa dengan serius. Oleh karena itu, jangan menganggap enteng dosa, sebab dosa yang kita lakukan harus diakui supaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik kembali. Sudah selesai membahas materi pokok kita, itu dampak dosa bagi diri sendiri, bagi orang lain. Dan sekarang kita berdoa bersama-sama, kita akhiri pelajaran kita supaya kita tetap dipimpin oleh Tuhan, menjalankan kehidupan kita sesuai dengan materi yang sudah kita terima pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mempelajari tentang dosa dan dampak dosa. Ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau pulang, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.